Bab 221, Akhir Pembantaian. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah menyiksa bajak laut itu selama kurang lebih 2 menit, Minos akhirnya memenggal kepala Del, mengakhiri penderitaannya. Namun, pada akhir penyiksaan, Del menjadi cacat total, tidak ada satupun lengannya, kedua kakinya hilang, matanya hancur, dan bagian pribadinya dipotong menjadi 2. Kedua bola Del terlihat tepat di samping tempat bagian terpenting tubuhnya berada, sementara anggota tubuhnya yang lain tersebar beberapa meter dari tempat itu. Jika ada yang melihat kepala Del saat ini, mustahil untuk mengenalinya. Ada banyak luka, dan wajahnya benar-benar merah, baik karena darah maupun sebagian kulitnya yang dicabut paksa. Del telah menjalani kehidupan kriminal, meneror ribuan keluarga di utara benua tengah, memperkosa, merampok, memperbudak, dan membunuh, semuanya selama beberapa dekade dalam hidupnya. Namun, hari ini dia telah mencapai akhir, pergi dengan cara yang setara dengan apa yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Sebagai seorang sadis yang telah menganiaya begitu banyak orang, Del telah meninggal dengan cara yang tidak adil bagi siapapun yang mengenalnya. Ini adalah kehidupan banyak orang seperti dia, penjahat yang merampas kedamaian banyak orang tetapi hampir selalu berakhir di jalan buntu, seringkali mati dengan kejam. Tidak lazim bagi manusia untuk mengubah sikapnya. Kasus seperti yang terjadi pada mantan bandit, Dougal, yang dilumpuhkan Minos di Kota Kuning, jarang terjadi. Dan bahkan dalam kasus-kasus ini, sebagian besar perubahan perilaku disebabkan oleh kurangnya alternatif, seperti yang terjadi pada pria ini, yang kini bekerja di ladang di Kota Kering. Namun kenyataannya, sebagian besar dari orang-orang ini tidak ingin berubah dan tidak mau diubah. Oleh karena itu, nasib kelam menanti setiap orang yang mengikuti jalan ini, dengan bahaya yang dapat menyebabkan kematian mereka kapan saja. Lagi pula, selama menit-menit penyiksaan sebelum kematian Del, beberapa orang di properti itu telah menyaksikannya dengan cermat, bahkan ada yang mulutnya ternganga karena terkejut. Para bandit dan sebagian besar tentara Minos sedang bertempur, tapi beberapa orang bisa berhenti dan melihat sekeliling. Di antara mereka, para tawanan yang melayani tempat ini memiliki perasaan aneh tentang apa yang baru saja mereka lihat. Mereka senang melihat seseorang seperti Del mati seperti itu, tapi sulit untuk mengabaikan rasa takut orang yang telah membunuhnya. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah orang kejam itu akan melakukan hal serupa kepada mereka segera setelah dia menyelesaikan serangan ini. Sedangkan untuk Abi dan Eda, mereka berdua tidak terlalu peduli dengan cara Del meninggal. Eda sudah menjadi wanita berpengalaman yang telah melihat sedikit dari segalanya. Jadi, penyiksaan yang dilakukan Minos tidak begitu kejam baginya. Itu sudah cukup. Di sisi lain, Abi sedikit terkesan pada awalnya, tapi menurutnya bajak laut ini pantas mendapatkan hal seperti itu. Dia telah belajar lebih banyak tentang realitas para tawanan di utara benua tengah, jadi dia telah menciptakan perasaan jijik dan jijik terhadap orang-orang seperti Del. Akhirnya, pertempuran tentara Minos berlanjut, meningkatkan kekuatan jumlah mayat di dalam properti itu. Jika ada lebih dari 150 lawan pada awalnya, hanya sepertiganya yang tersisa. Pada saat yang sama, tidak ada satupun prajurit Minos yang tewas, dan hanya sedikit di antara mereka yang mengalami luka ringan. Dan sudah diduga, para prajurit ini sudah saling kenal sejak lama, dan beberapa dari mereka bahkan melatih jenis teknik yang sama. Dengan itu, bertarung sebagai sebuah tim menjadi semakin mudah bagi para sersan ini, yang semakin meningkatkan kemahiran masing-masing sersan ketika mereka berkumpul melawan lawan yang sama. Di sisi lain, sebagian besar musuh tersebut belum pernah bertarung berdampingan dan bertarung dengan liar, tanpa kerja sama tim. Dan ini tidak baik bagi mereka. Selain memiliki teknik yang lebih buruk, yang menggunakan lebih banyak energi spiritual untuk melepaskan lebih sedikit kekuatan, mereka masih menggunakannya dengan cara yang salah, sehingga semakin menurunkan efisiensinya. Adapun para penjaga di properti itu, setengah dari mereka telah mati, untuk saat ini hanya menyisakan yang terkuat, mereka yang berada di atas level 44. Bagi orang-orang ini, bahkan jika para prajurit tentara dataran hitam berhasil melawan mereka, itu adalah sebuah pertandingan kompetitif, di mana mereka harus bekerja keras untuk menjatuhkan pihak lain. Dan karena masih ada beberapa penjahat yang masih hidup, tentara Minos tidak dapat bersatu untuk mengalahkan individu yang lebih kuat ini. Segera setelah Del terbunuh dan teriakannya tidak lagi terdengar di area itu,
pemimpin penjaga properti terlibat perkelahian dengan salah satu tentara ketika dia tiba-tiba menghindar dan mulai berlari menuju Minos. Mari kita hentikan kegilaan ini. Kamu di sini untuk membunuh orang itu, kan? Dia berteriak ketika wajahnya terlihat kelelahan dan ketakutan. Dia adalah lawan yang berada dalam kondisi terbaik saat ini, namun keadaan mulai menjadi rumit bagi kepala penjaga ini. Karena itu, dan mengingat bagaimana Minos menyiksa Del, pria ini berharap untuk mengakhiri pertempuran ini, menjamin nyawanya sendiri. Namun, pria ini sangat tidak beruntung. Minos adalah seseorang yang membenci perbudakan dan mengeksploitasi sistem itu. Baginya, orang seperti ini, pemimpin penjaga tempat ini, sama buruknya dengan Del. Orang seperti ini membuat sistem ini berhasil. Mereka rela memberikan keamanan bagi oknum-oknum yang tidak bermoral untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di tempat seperti ini. Minos tidak akan pernah mengira Del adalah korbannya. Namun, dia memahami bahwa jika tidak ada orang seperti pemimpin penjaga ini dan orang-orang yang membeli tawanan, tidak akan ada perdagangan budak dan, oleh karena itu, perbudakan. Karena semua ini, dia membenci orang-orang ini dan tidak berniat menghentikan apa yang sudah dimulai. Dia bahkan mungkin tidak akan mengejar orang atau organisasi seperti itu, karena dia bukanlah seseorang yang mengorbankan keinginannya untuk membantu orang lain. Namun, dia sudah ada di sini, dan tidak ada salahnya melakukan seluruh pekerjaan. Tidak hanya itu, membunuh orang-orang ini adalah cara terbaik untuk menyembunyikan apa yang terjadi di sini, mengurangi kemungkinan masalah menghantuinya karena kejadian ini. Langkah eksplosif. Dan sementara pria itu menunggu Minos mendiskusikan masalah tersebut dengannya, Stuart muda dengan cepat menghilang dari pandangannya. Seni melahap, pedang spasial, Minos mengaktifkan 3 dari 4 teknik bertarungnya secara bersamaan, menciptakan cincin hitam di langit di atas properti itu dan muncul beberapa meter dari pria yang sudah menghunus pedangnya. Benar, dia bahkan tidak mencoba membuat bila udara, seperti yang biasa dia lakukan. Baginya, saat ini, menyerang pria itu dengan pedangnya sudah aman dan cukup bagi Minos. Dan ketika Stuart muda mendekati pemimpin penjaga itu, pria itu sudah berada di bawah pengaruh 2 teknik Minos, mulai kehilangan energi spiritual yang dimilikinya sementara, pada saat yang sama, kecepatannya berkurang secara signifikan. Kotoran, dia mengutuk dalam pikirannya saat dia bersiap untuk membela diri. Namun sebelum dia harus menghadapi pedang Minos, dia akhirnya mendengar sebuah ungkapan. Ada yang salah denganmu. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini pembantaian. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Stuart muda, sekali lagi menggunakan teknik gerakannya, bergerak lebih dekat ke sasarannya, mengayunkan pedangnya secara horizontal, ke arah leher pria itu. Menabrak. Akhirnya, keduanya bertabrakan ketika Minos menggunakan pedangnya untuk memotong perisai pria itu, yang langsung patah seperti sepotong keju yang dipotong dengan pisau, membuat leher pria itu benar-benar tidak berdaya. Ah, sayangnya baginya, itu adalah akhir dari segalanya. Lehernya telah dipotong, dan dia berlutut di lantai sambil mencoba menghentikan pendarahan yang sudah membasahi tangannya. Ia sedang batuk darah sambil memegang bagian lehernya yang terpotong dengan kedua tangannya, sementara matanya melotot seolah perlahan kehilangan cahaya. Setelah itu, dalam beberapa detik, pemimpin penjaga properti ini telah meninggal. Tubuhnya jatuh ke tanah, perlahan membentuk genangan darah setinggi lehernya. Orang terkuat di tempat ini telah mati, dan itu mempengaruhi kepercayaan sisa-sisa pertempuran ini. Tak satu pun dari mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup ketika pembantaian ini akhirnya berakhir. Semua penjahat dan penjaga di tempat ini telah mati, hanya menyisakan para budak yang dirantai di dekat berbagai tempat tidur di ruang itu. Pertempuran telah usai. Dari awal hingga akhir invasi, 10 menit telah berlalu, dan semua musuh batalion yang menemani Minos telah dibunuh secara brutal. Mayat tanpa kepala, anggota tubuh berbagai orang yang terlempar, terlihat di tempat itu, yang kini diwarnai merah oleh darah banyak orang yang telah meninggal di sana. Pemandangannya seperti perang, lantai berlubang, dinding hancur, dan bau pekat yang akan membuat orang yang lebih sensitif merasa mual dan cemas. Dan di lingkungan yang hancur ini, para prajurit Minos sudah mulai berkumpul, sambil menghela nafas lelah, setelah berusaha keras untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka benar-benar lelah. Lagi pula, meskipun teknik bertarung mereka lebih baik daripada musuh-musuh mereka, para sersan ini masih kalah jumlah. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka perlu istirahat sejenak untuk mendapatkan kembali energinya. Pada saat yang sama,
para wanita yang diperbudak oleh pemilik tempat ini sudah bangun, meskipun sebelumnya, beberapa dari mereka sudah pingsan. Meskipun Abi dan Eda menggunakan serangkaian penyembunyian untuk menutup suara di tempat ini, hal ini hanya mencegah bocornya informasi tersebut keluar tembok tempat ini. Akibatnya, dengan kebisingan pertempuran di dalam tempat itu, para wanita yang tidak sadarkan diri itu sudah terbangun dan saat ini terdiam, takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Dalam situasi seperti ini, diharapkan mereka akan menjadi budak dari para penyerbu tersebut, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berpikir naif bahwa orang-orang ini akan membebaskan mereka. Itu adalah mimpi bagi mereka semua, tapi di tempat seperti ini, akan sangat menyenangkan untuk percaya bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dunia ini kejam, dan hampir tidak ada orang yang melakukan apapun untuk melawan perbudakan, terutama di tempat-tempat seperti Kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, ketika para prajurit mulai pulih dari apa yang telah terjadi dan para tawanan mengawasi para penjajah, Minos sudah berjalan melewati tempat itu, ditemani oleh dua wanita dari keluarga Miller. Abi dan Eda senang dengan kinerja prajurit Black Plain Army dan cara Minos menangani situasi ini. Stuart muda bukanlah orang bodoh yang berpikir untuk bertindak sendiri, dan dia tahu betul bagaimana menggunakan kekuatan kolektif dataran hitam. Lagi pula, dia telah menciptakan kekuatan ini justru untuk itu dan bukan hanya untuk ditunjukkan. Bagaimanapun, Minos tahu cara bertarung dalam kelompok dengan sangat baik, memberikan dukungan kepada prajurit yang paling membutuhkannya. Karena dia tidak ikut campur dalam urusan perkelahian mereka yang melakukannya dengan baik. Penting untuk membiarkan para prajurit ini bertarung sebanyak mungkin sehingga mereka dapat lebih meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik pertempuran masing-masing. Namun tidak hanya itu, ini juga merupakan cara bagi orang-orang tersebut untuk mendorong tubuhnya hingga batasnya dan bahkan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Budidaya sangat bergantung pada kualitas teknik budidaya, diikuti oleh bakat, sumber daya, dan terakhir, pertempuran. Semua ini dapat memicu kecepatan kultivasi seseorang, jadi Minos ingin para prajurit ini memiliki banyak pengalaman dan bahkan menyukainya. Dan saat dia bergerak melalui tanah yang hancur dan berlumuran darah, Minos akhirnya mendekati mayat pemimpin penjaga tempat yang telah diserang. Dia penasaran melihat lingkaran spasial pria ini dan bajak laut Del, yang telah menculik Peter. Adapun korban tewas lainnya, Minos akan menyerahkan kepada tentaranya untuk mengambil barang-barang mereka. Ada banyak orang di sana, dan mungkin banyak yang bahkan tidak memiliki cincin spasial. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama, dan beberapa prajurit, yang tidak terlalu lelah dari pertarungan sebelumnya, mulai melakukan pekerjaan penjarahan, pada saat yang sama Minos sudah mengumpulkan cincin kedua pria itu. Dan memperhatikan apa yang dilakukan Stuart muda, Abi tersenyum tipis dan bertanya. Dengan seluruh sumber daya yang kamu miliki, apakah kamu masih perlu menjarah musuhmu? Praktik penjarahan bukanlah hal yang jarang terjadi setelah perkelahian, namun juga bukan sebuah aturan. Beberapa orang tidak mencuri barang dari penggarap lain, bahkan jika pihak lain sudah mati. Ini merupakan suatu kehormatan bagi sebagian orang, namun merupakan kebanggaan bagi sebagian lainnya. Lagi pula, bangsawan muda seperti Abi hampir tidak akan menemukan apapun yang menarik perhatian mereka di lingkaran spasial orang-orang seperti Del dan pria yang merupakan pemimpin penjaga tempat ini. Karena hal ini dan fakta bahwa dataran hitam telah mengumpulkan jutaan kristal setiap bulannya, Abi menganggap apa yang dilakukan Minos agak lucu. Minos kemudian memandangnya sejenak dan menjelaskan. Bagi saya, ini mungkin tidak ada nilainya, tapi bagi warga kota kering yang mengunjungi perpustakaan umum, ini sangat berharga. Nyatanya, Eda bergumam sambil mengangguk. Dia juga akan melakukan apa yang Minos lakukan. Lagi pula, tidak ada gunanya meninggalkan barang-barang itu. Pemilik sebelumnya sudah meninggal, dan sepertinya Eda juga tidak bisa mendapatkan kemewahan Abi. Itu benar. Aku tidak memikirkannya, dan setelah beberapa waktu, Minos akhirnya berhasil mengetahui apa yang ada di dalam cincin spasial tersebut. Dia berharap menemukan teknik yang layak, dan beruntungnya, dia berhasil melakukannya. Hal yang paling dia butuhkan adalah teknik tingkat biru untuk perpustakaan umum dan teknik tingkat hitam untuk perpustakaan kantor pusat. Dengan begitu, para prajurit dan penduduk kota kering bisa mempunyai lebih banyak kemungkinan daripada yang mereka miliki saat ini. Kedua musuh itu memiliki cincin dengan item masing-masing, 5 teknik tingkat hitam pada cincin Del dan 2 pada cincin kepala pengawal, ditambah 21 teknik tingkat biru yang menambahkannya.
Selain itu, ada sekitar 300.000 kristal tingkat rendah di cincin spasial Dell dan 23.000 di cincin orang lain. Seperti yang diharapkan, setelah menjual tawanan di pelelangan, bajak laut itu memperoleh banyak sumber daya. Ada juga beberapa pil, senjata, dan susunan spiritual di dalam barang kedua pria itu, tapi itu tidak menarik perhatian Minos. Dan hanya 5 menit setelah pertarungan berakhir, seorang tentara datang ke Minos untuk melaporkan apa yang telah dikumpulkan. Tuan muda, dari lebih dari 150 individu yang terbunuh, hanya ada 32 cincin spasial, yang memiliki 7 teknik klasifikasi tingkat hitam, 353 tingkat biru, sekitar 151.000 kristal tingkat rendah. Dia melanjutkan ke berbicara lebih lama lagi, tentukan setiap kuantitas dan klasifikasi masing-masing item yang ditemukan. Dan setelah mendengar laporan prajurit itu, Minos mengumpulkan cincin dan tekniknya sehingga barang-barang ini dapat didistribusikan baik di markas besar atau di perpustakaan umum. Sedangkan untuk kristal dan artefak spiritual, Stuart muda telah memberikannya kepada sersan untuk dibagikan secara merata, bersama dengan beberapa pil. Namun tidak semuanya diberikan kepada prajuritnya. Minos telah meninggalkan 10.000 kristal dan beberapa pil untuk diberikan kepada para wanita yang ada di tempat ini, sehingga mereka setidaknya bisa hidup setelah melarikan diri dari sini, setidaknya dalam jangka pendek. Minos bukanlah orang yang mengorbankan dirinya demi orang asing, tapi dia juga bukan orang yang dingin, tanpa empati. Dia sudah menghancurkan tempat ini, jadi tidak ada ruginya bagi mereka untuk membebaskan wanita-wanita itu, meninggalkan beberapa barang bersama mereka. Meskipun mereka semua sadar pada saat ini, ada pula yang melemah secara signifikan, sampai-sampai mereka membutuhkan bantuan sesegera mungkin untuk menghindari kematian. Karena alasan inilah, Stuart muda telah menyediakan pil jenis penyembuhan untuk para tawanan ini. Bagaimanapun, setelah melakukan penghitungan dasar atas hasil serangan itu, Minos telah memerintahkan para prajurit untuk membersihkan tempat ini, menghancurkan semua tubuh dan anggota tubuh yang tergeletak di tanah itu. Meskipun sulit untuk melacak mereka melalui mayat-mayat ini, tidak jarang orang bersembunyi di antara orang mati dalam upaya melarikan diri. Dengan demikian, selain mengurangi kemungkinan terjadinya penganiayaan, hal ini juga menghindari adanya penyintas yang tidak diinginkan. Dan akhirnya, saat lahan mulai dibersihkan, Minos berjalan ke salah satu tempat tidur terbuka di sana, tempat seorang tawanan sedang duduk, dengan tali di lehernya. Melihat ini, wanita itu gemetar ketakutan sejenak, menutupi tubuh telanjangnya dengan tangannya sambil menatap ke tanah, berusaha untuk tidak menarik perhatian dari orang berjubah hitam itu, yang wajahnya benar-benar tersembunyi. Di sampingnya ada 2 orang yang berpakaian serupa dengannya, tetapi tawanan ini dapat melihat bahwa mereka berdua memiliki tubuh yang sangat feminin. Minos dan 2 teman seperjalanannya berhenti di samping wanita di tempat tidur itu ketika Abi bertanya. "Kamu akan melepaskannya, kan? Sudah jelas. Menurutmu aku ini apa?" Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, Minos menggunakan kunci yang dia temukan di cincin spasial pemimpin penjaga itu sebelumnya, melucuti senjata yang menekan budidaya wanita itu. Dentang, segera setelah itu, kalung yang terpasang di leher wanita itu jatuh ke tanah, membuat suara logam terdengar di area itu sementara semua wanita lainnya melihatnya. "Kamu bebas. Bantu lepaskan tawanan lainnya ini." Minos berkata pada saat yang sama bahwa dia menyerahkan kunci kalung penindasan itu kepada wanita yang telah dia bebaskan saat dia merasakan kerah penekan jatuh dari lehernya. Wanita itu merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahunya. Menyegel kultivasi mereka adalah hal yang sangat tidak menyenangkan bagi para kultivator, karena membuat mereka merasa sangat lemah dan rentan. Jelas, dia perlu mengolah dan memperbaiki kerusakan di tubuhnya untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Tapi tidak memiliki item penekan di lehernya membuatnya merasa jauh lebih baik. Dan, meskipun dia merasa tidak berbobot di tubuhnya, dia memiliki ekspresi emosional di wajahnya. Air mata mengalir di matanya saat dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan salah satu tangannya. Aku. Dia mencoba menggumamkan sesuatu, tapi isak tangisnya tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Selama lebih dari setahun, perempuan ini menjalani realitas perbudakan, diperkosa berkali-kali, sebelum akhirnya menjadi objek kesenangan di tempat ini. Hari demi hari berlalu, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa terus hidup. Kehidupan sebagai tawanan di tempat ini ternyata lebih berbahaya dari yang terlihat. Beberapa klien tidak hanya suka bersenang-senang memperkosa wanita-wanita ini. Tidak,
mereka juga suka menyiksa dan terkadang bahkan membunuh mereka. Tawanan yang dibebaskan Minos ini telah melihat beberapa gadis dibunuh oleh orang-orang seperti Del, jadi dia selalu takut hal seperti ini terjadi padanya. Dan setelah menghabiskan beberapa bulan di tempat ini, dia merasa hari di mana dia kurang beruntung bertemu seseorang yang lebih ekstrim semakin dekat. Sulit bagi tawanan seperti dia untuk berumur panjang, sering kali meninggal setelah beberapa tahun menjadi budak. Begitulah nasib wanita yang berakhir di tempat seperti ini, di mana laki-laki yang tidak bermoral pergi menuruti hasrat gelap mereka. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri dan berterima kasih kepada Minos dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu nama atau penampilan para penyelamat ini, tapi wanita ini tidak akan pernah melupakan hari ini dan siapa yang menyelamatkan mereka. Orang yang bisa menghentikan ruang menyelamatkanku. Dia menyimpan pemikiran ini dalam ingatannya, mengaitkan sosok Minos dengan teknik pedangnya. Setelah itu, dia tidak butuh waktu lama dan segera pergi ke arah wanita lain di tempat itu, membebaskan mereka. Banyak dari mereka menangis kegirangan, cemas tentang apa yang bisa mereka lakukan setelah meninggalkan tempat ini. Apakah keluarga mereka masih hidup? Apakah ada tempat untuk kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini dan lainnya terlintas di benak mereka. Keluarga mereka ada yang hancur, namun banyak juga yang tidak mengetahui kondisi kerabatnya saat ini. Lagi pula, tidak semua tawanan memasuki kondisi ini setelah kehancuran kekuasaan, seperti yang terjadi pada tawanan Barbara, yang telah diperbudak oleh Del dan bersama Peter dan Joey. Orang-orang yang berakhir dalam situasi seperti ini, pada umumnya bukanlah anggota asli dari keluarga berkuasa manapun, karena akan sia-sia jika meninggalkan mereka di tempat seperti ini. Orang yang diperbudak namun memiliki bakat, seperti bawahan dan anggota keluarga, biasanya dijual dengan cara yang sama seperti kelompok Peter. Bagi orang-orang yang berada dalam situasi wanita yang dibebaskan Minos, mereka biasanya adalah orang-orang dengan bakat biru, yang paling baik adalah anggota keluarga kecil atau merupakan bagian dari layanan outsourcing dari keluarga besar. Bagaimanapun, tidak ada satupun yang memiliki relevansi. Oleh karena itu, mereka biasanya diambil begitu saja dari rumahnya, terkadang karena hutang, perselisihan dengan penjahat, penyergapan, dan lain-lain. Selama ada pelelangan budak, akan ada orang yang akan merampas kebebasan orang lain, baik untuk kelangsungan hidup mereka, alasan atau karena tindakan acak, seperti yang terjadi pada Peter. Kristal spiritual menggerakkan dunia, dan akan selalu ada seseorang yang bersedia melakukan pekerjaan tertentu, asalkan mereka dibayar untuk itu. Bagaimanapun, setelah sekelompok wanita dibebaskan dari barisan penindasan, mereka semua pergi menuju Minos untuk berterima kasih padanya. Melihat beberapa dari mereka bahkan mulai berlutut di depannya, Minos mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Nona-nona, tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak melakukannya demi kamu. Pokoknya, kelompokku akan segera berangkat dari sini, dan aku menyarankanmu melakukan hal yang sama. Sebaiknya keluar dari sini kota sesegera mungkin. Tempat ini tidak cocok untuk orang sepertimu. Setelah itu, Minos menghela nafas lalu melemparkan 3 kantong kain ke arah wanita itu dan berkata, "Di dalam tas ini, Anda dapat menemukan beberapa pil spiritual dan 10.000 kristal tingkat rendah untuk dibagikan kepada Anda masing-masing. Memang tidak banyak, tapi ini akan membantu Anda keluar dari sini." Mendengar ini, mata mereka semua berbinar karena berterima kasih atas sikap Minos. Dia tidak hanya membebaskan mereka, tapi dia juga membantu memastikan kelangsungan hidup jangka pendek mereka. Akhirnya, mereka membagi barang-barang itu dengan cepat, bahkan ada di antara mereka yang meninggalkan harta benda itu seolah-olah sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, yang lain mulai meninggalkan tempat itu perlahan-lahan. Terkadang mereka menoleh ke belakang, mengamati 3 orang yang penampilannya tersembunyi tetapi tampaknya memimpin kelompok itu. Mereka tidak menanyakan pertanyaan konyol seperti nama mereka atau dari mana mereka berasal. Meskipun mereka ingin mengetahui hal-hal seperti ini tentang penyelamat mereka, cukup jelas bahwa pertanyaan semacam itu tidak akan terjawab. Bagaimanapun, mereka semua menyembunyikan identitas mereka dengan sangat baik. Terima kasih untuk itu. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Beberapa dari mereka mempunyai gagasan ini yang terpatri dalam benak mereka. Akhirnya, sejak berakhirnya pertarungan yang terjadi di properti itu, 20 menit telah berlalu, ketika tak lama setelah para wanita itu pergi, kelompok Minos pun melakukan hal yang sama. Waktu yang berlalu tidak cukup bagi semua prajurit untuk beristirahat,
namun mereka tidak bisa membuang waktu di area itu. Mereka tidak tahu apakah lebih banyak orang bisa sampai ke sana kapan saja, jadi mereka ingin menghabiskan waktu minimal di tempat seperti itu. Namun, karena tidak ada tentara yang terluka parah dan sebagian besar dari mereka baru saja menghabiskan cadangan energinya, melakukan pemulihan primer selama periode tersebut bukanlah hal yang buruk. Mereka tidak bisa bertarung setelah itu, tapi mereka bisa melakukan perjalanan sambil memulihkan diri secara perlahan. Pokoknya Minos juga tidak mau tinggal lebih lama lagi di Hadia, karena bisa menghambat misi penyelamatan ini. Mereka telah menyelesaikan sebagian dari balas dendam terhadap situasi Peter, serta mengetahui di mana harus mencari petunjuk baru tentang prajurit muda ini. Sekalipun Peter bukan anggota keluarga Chambers di wilayah ini, tempat ini masih merupakan tempat terbaik bagi kelompok muda Stuart untuk mencari informasi. Jadi, Minos dan kawan-kawan akan meninggalkan kota ini hari ini. Dengan cepat, hampir 60 orang meninggalkan properti itu secara terpisah, mengikuti dalam kelompok kecil, yang masing-masing berjumlah kurang dari 6 orang. Tidak ada alasan bagi kelompok Minos untuk berjalan bersama melalui wilayah yang tidak diketahui, di mana masalah bisa timbul jika mereka menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan timbulnya masalah, meninggalkan kota secara bertahap adalah hal terbaik yang harus dilakukan saat ini. Setelah itu, mereka bisa bertemu beberapa kilometer jauhnya dari kawasan perkotaan ini, mengikuti jalan bersama menuju markas keluarga Chambers di kawasan ini. Saat berkendara secara terpisah dari sisi selatan Hadia ke salah satu pintu keluar, Minos, Abi, dan Eda melakukan perjalanan dengan kereta yang hanya dipimpin oleh 2 tentara. Mereka bertiga berada di dalam alat transportasi itu, duduk di sisi berlawanan dari 2 jok kulit. Minos sedang memakan buah plum sambil memegang keranjang berisi beberapa buah-buahan tersebut, menikmati juiciness dan rasa manis dari makanan tersebut. Melihat hal tersebut, tiba-tiba Abi bertanya, "Minos, kenapa kamu tidak meminum pil spiritual untuk memulihkan pengeluaran energimu sebelumnya?" Berbeda dengan pil kemajuan, pil yang hanya dimaksudkan untuk memulihkan energi spiritual tidak memiliki banyak kotoran, yang dapat menghambat budidaya pada tahap yang lebih tinggi. Tentu saja, tidak mungkin menghilangkan semua kotoran melalui alkimia. Tetap saja, standar untuk pil pemulihan spiritual cukup dapat diterima. Sederhana saja, buah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi bahkan memiliki lebih sedikit kotoran dibandingkan pil yang dijual di wilayah kami. Setidaknya kamu tidak perlu menggunakan terlalu banyak, dia berkata sambil tersenyum, sambil menunjuk dengan salah satu jarinya ke keranjang berisi plum yang dipegang Minos. Mendengar ini, Stuart muda tersenyum. Kamu salah. Bagi orang-orang yang paling banyak mencapai tahap ke-7 dalam kultivasi, sebenarnya menggunakan pil ini memiliki efek yang dapat diabaikan. Itulah kenyataan yang dialami sebagian besar kultivator dengan talenta hitam. Jika mereka berada di daerah yang kaya, dengan sumber daya yang banyak, orang seperti ini dapat mencapai budidaya tahap ke-7 tanpa masalah yang berarti. Namun untuk wilayah utara benua tengah, karena kemiskinan spiritual dan akibatnya kurangnya sumber daya, bahkan mencapai tingkat kaisar spiritual secara praktis mustahil. Namun, setelah langkah ini, jika seseorang sudah terbiasa menggunakan pil pemulihan spiritual setiap kali ia berjuang hingga batasnya, maka efek negatifnya akan mulai terlihat saat ini. Mendengar komentar Minos, 2 wanita di seberangnya di gerbong itu berhenti berbicara sejenak saat mereka merenung. Seseorang benar-benar tidak dapat menghilangkan semua kotoran dari pil spiritual, meskipun pil tersebut dibuat khusus untuk itu. Pil adalah kombinasi berbagai jenis sumber daya, seperti obat-obatan, darah makhluk spiritual, beberapa sumber daya alam, seperti mata air kehidupan, yang juga dapat digunakan untuk memproduksi pil. Dan dengan menggabungkan setiap bahan ke dalam sebuah resep, sang alkemis akan meningkatkan potensi kumpulan item tersebut, mencapai level baru. Jika bahan-bahannya secara terpisah tidak dapat membuat seseorang, misalnya, melompat dari satu langkah ke langkah lainnya, hal ini akan menjadi mungkin setelah pemurnian dilakukan oleh ahli tersebut. Namun, saat mencampurkan semua item ini, terdapat efek kumulatif dari racun yang ada di masing-masing item, bersama dengan kemungkinan kesalahan atau ketidaksempurnaan yang dibuat oleh sang alkemis selama pemurnian. Akibatnya, dari sudut pandang umum, selalu ada lebih banyak kotoran dalam pil spiritual dibandingkan sumber daya segar. Tentu saja, para alkemis juga menghilangkan racun selama pemurnian. Namun,
sulit untuk mencapai tingkat kemurnian yang sama seperti yang terlihat secara alami pada buah-buahan. Di dunia spiritual, spesies yang paling cocok dengan energi spiritual adalah jenis tumbuhan, yang hampir 100% cocok dengannya. Dan itu juga merupakan pembenaran mengapa ada obat alami tingkat ilahi. Sebaliknya, mustahil, bahkan bagi seorang elf, untuk mencapai level 100 tanpa bantuan dari luar. Oleh karena itu, ketika makhluk hidup mencoba memanipulasi barang-barang ini, sumber daya spiritual yang sangat kompatibel ini tidak dapat digabungkan menjadi produk dengan kualitas yang lebih tinggi, sehubungan dengan ketidakmurnian. Satu-satunya cara untuk melakukan hal yang mendekati itu adalah jika sang alkemis berada pada tingkat yang sangat tinggi dan tidak memproduksi pil dengan tingkat tertinggi. Jadi, misalnya, jika seorang alkemis tingkat tinggi kelas 4 menyempurnakan pil dengan peringkat kelas 3, bermutu tinggi, atau di bawahnya, maka dia bisa mendekati itu. Tapi hanya ada sedikit orang yang berperingkat tinggi di dunia alkimia, sementara seseorang yang berperingkat tinggi hampir tidak akan menghasilkan item yang jauh di bawah level mereka. Ada kemungkinan lain untuk hal ini, tapi ini bukan kejadian sehari-hari dan bisa disebut pengecualian. Oleh karena itu, memiliki alternatif seperti itu bukanlah kenyataan di tempat seperti wilayah utara benua tengah. Dan mengapa pil tersebut begitu sukses, meskipun memiliki kotoran yang dapat mempengaruhi kecepatan kultivasi dan bahkan vitalitas seseorang? Ya, itu karena potensi besar dari item ini. Misalnya, Spring of Life dapat memulihkan vitalitas penggunanya yang hilang. Namun, jika digunakan dalam kombinasi dengan sumber daya lain dalam produksi pil pemulihan kehidupan, efeknya akan meningkat. Obat-obatan yang sifatnya beracun dapat digunakan dalam bentuk pil untuk mengobati penyakit, luka, del. Singkatnya, alkimia adalah cara makhluk hidup untuk menciptakan benda dengan efek yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan menggabungkan bahan-bahan berbeda. Oleh karena itu, secara umum, ketika seseorang menggunakan pil, efeknya akan lebih positif daripada negatif. Bagaimanapun, kedua wanita itu memikirkan tentang pengetahuan umum tentang pil yang mereka miliki saat mereka berdiri diam di sana. Masuk akal, tapi karena tidak ada kaisar spiritual di wilayah kita, sulit membayangkan betapa merepotkannya hal itu, Eda berpikir dalam hati sambil menjentikkan jarinya. Di sisi lain, Abi punya pemikiran berbeda di benaknya. Dia berpikir untuk melewati tahap budidaya ketujuh. Itukah yang dia maksud? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Setelah itu, dia tertawa dan berkata, "Jadi, apakah kamu bersiap untuk menjadi orang suci spiritual?" "Tidak, jelas tidak." Minos hanya mengatakan ini dengan ekspresi misterius di wajahnya. Tentu saja, dia tidak akan berhenti di situ. Dengan bakat tingkat tertinggi dan teknik terbaik yang bisa dimiliki, Minos mengincar level 100, seorang dewa, bukan hanya seorang suci spiritual belaka. Itulah yang kupikirkan. Gumam Abi sambil menatap keluar jendela kaca gerbong yang mereka tumpangi. Mereka sudah meninggalkan kota Hadia, tanpa ada masalah di pintu keluar. 11 gerbong rombongan Minos berangkat secara terpisah, diikuti dengan jeda beberapa menit masing-masing, untuk menarik perhatian sesedikit mungkin. Dan seperti yang diharapkan, tidak ada penjaga yang mengganggu kelompok-kelompok ini yang meninggalkan hadiah pada malam yang sama. Hal ini sangat umum terjadi di kota ini, karena banyak bangsawan lewat sini setiap hari. Di saat yang sama, penjahat dari wilayah tersebut juga datang dan pergi. Dengan demikian, pergerakan di pintu masuk hadiah lebih banyak sehingga pemberangkatan 11 gerbong dalam satu malam bukanlah sesuatu yang aneh. Dan tidak lama kemudian seluruh rombongan gerbong Minos menemukan diri mereka beberapa kilometer jauhnya dari hadiah, tempat mereka sebelumnya telah mengatur pertemuan. Setelah mereka melakukannya, seluruh konvoi menuju ke markas keluarga Chambers di wilayah barat laut Kerajaan Cromwell, di mana mereka akan mencari petunjuk lebih lanjut mengenai keberadaan Peter. Minos, apa yang akan kamu lakukan jika prajuritmu ada di tempat itu? Abi bertanya tak lama setelah rombongan gerbong mulai melakukan perjalanan bersama. Saat ini hampir tengah malam, dan konvoi kelompok muda Stuart berlari melewati kegelapan malam saat mereka melewati jalan tanah Kerajaan Cromwell. Mendengar pertanyaan temannya, Minos memandangnya sejenak, memahami implikasi dari keraguannya. Abi tampaknya khawatir dia akan memutuskan untuk menyerang basis keluarga bangsawan. Dan sebagai seorang wanita, bangsawan, anggota keluarga Miller yang kaya, Abi tahu satu atau dua hal tentang Chambers.
Meskipun keluarga ini tidak sekuat keluarga kerajaan di utara benua tengah, mereka masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi, jika Minos menyerang tempat seperti itu, masalah besar akan menimpa teman muda Abi ini. Itu adalah kekhawatirannya. Jika dia ada di sana dan kami memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, maka inilah yang akan kami lakukan. Dia menjawab dengan tegas. Peter adalah bawahannya, dan karena itu, Minos akan mendukungnya. Namun yang jelas, dia tidak akan berbuat apa-apa jika dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Lagi pula, tidak ada gunanya jika banyak dari mereka yang mati, atau bahkan Minos sendiri berada dalam bahaya hanya oleh satu orang. Akibatnya, jika perbedaan kekuatannya terlalu signifikan, Peter harus menunggu hingga Minos dan tentara dataran hitam menjadi lebih kuat. Stuart muda tidak akan pernah meninggalkan salah satu miliknya jika dia memiliki kekuatan, jadi meskipun mereka tidak dapat menyelamatkan seagen itu sekarang, Minos akan tetap mengejar Peter ketika dia memiliki semua kekuatan yang dia butuhkan. Dan jika sersan muda itu tidak beruntung dan meninggal sebelum itu, Minos setidaknya akan menghancurkan seluruh keluarga Chambers sebagai balas dendam. Pasukan Minos mungkin tampak damai pada saat ini, tapi itu bukanlah tujuannya. Sebaliknya, Stuart muda membangun kekuatannya sendiri, yang menurutnya harus ditakuti oleh musuh dan bahkan sekutu. Kekuatan dunia spiritual ini harus mengetahui konsekuensi dari mengacaukan salah satu prajurit Minos. Itulah tujuannya dan cara dia mendidik prajuritnya. Dan Petrus mengetahuinya. Dia bahkan mungkin tidak punya harapan untuk bertahan hidup, karena itu akan menjadi masalah lain. Namun dia tahu bahwa meskipun dia meninggal, cepat atau lambat mereka yang bertanggung jawab akan menanggung akibatnya. Adapun fakta bahwa balas dendam tidak menghidupkan kembali orang mati, itu omong kosong. Tidak ada yang membalas dendam untuk membangkitkan orang mati. Sebaliknya, hal ini dilakukan untuk menyakiti musuh dan menghukum mereka atas tindakan mereka, demi kesejahteraan kerabat almarhum, di antara banyak alasan lain untuk terus-menerus melakukan balas dendam. Pokoknya mendengar jawaban Minos, Abi merasa tenang melihat sahabatnya itu bukanlah orang bodoh yang membiarkan emosinya terbawa suasana. Aku senang dia berpikir begitu. Dan dengan cepat, waktu mulai berlalu, sementara Minos sudah memakan semua buah plum dari sebelumnya dan mulai berkultivasi untuk memulihkan energinya. Begitu pula dengan banyak prajurit muda Stuart, yang bepergian secara bergiliran, ada yang beristirahat, ada yang bercocok tanam, dan ada yang memimpin kereta. Meskipun perjalanan malam penuh bahaya, seringkali tidak terjadi apa-apa, dan itulah yang terjadi pada konvoi kelompok Minos. Sementara kelompok yang terdiri dari 11 gerbong melakukan perjalanan cepat melalui kerajaan Cromwell, menempuh jarak antara hadiah dan pangkalan Chambers di wilayah itu, komplikasi lain terjadi di sebuah pulau kecil di selatan Pulau Batu. Ini adalah sebuah pulau yang berjarak beberapa ratus kilometer dari kota pesisir terdekat di Pulau Batu. Lahan di sana kecil, dengan ruang hanya untuk desa kecil dan pelabuhan berukuran sedang. Di tempat itu, terdapat beberapa kapal yang ditambatkan di pelabuhan setempat. Pada saat yang sama, beberapa barang tertinggal di gudang tempat itu, dan lainnya dipindahkan ke kapal lain, yang sesekali kembali ke Pulau Batu. Jika Minos ada di sini, dia akan segera menyadari kekuatan di balik tempat ini karena simbol di beberapa kapal yang berlabuh di sana. Ini adalah simbol kapal perak. Pulau ini adalah pelabuhan perpindahan keluarga Nash, di mana kekuatan ini memiliki pos terdepan, yang digunakan oleh Ellen muda untuk menerima barang dari dataran hitam. Dia terus-menerus diganggu oleh keluarga bangsawan dan kaya di Pulau Batu. Beberapa dari kekuatan tersebut bahkan sudah mulai memata-matai rute yang digunakan kapal-kapal keluarga Nash. Oleh karena itu, untuk melindungi informasi produk yang dijual di pasar keluarganya, Ellen mulai menggunakan pulau ini untuk menunda penemuan kekuatan Pulau Batu tentang dataran hitam saat ini. Ellen telah mengatur agar sebuah kapal tak bertanda melakukan perjalanan antara dataran hitam dan pulau ini, seperti kebiasaan ketika keluarga Nash memesan barang dari kerajaan di selatan Pulau Batu. Setelah itu, sumber daya yang ditransfer ke pulau itu akan diangkut dalam beberapa hari ke kapal tradisional keluarga Nash, mengangkut produk-produk dataran hitam untuk dijual di Pulau Batu. Ellen tahu ini bukan rencana yang sempurna, tapi itulah yang bisa dia lakukan saat ini. Dia dan Minos ingin mendapatkan kristal bersama, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko tertentu. Selain menunda penyelidikan asal-usul barang-barangnya,
Ellen menyebarkan sumber daya yang dikirim dari wilayah Stuart Muda ke beberapa lokasi berbeda di Pulau Batu, berusaha menghindari lebih banyak perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, sumber daya yang dikirim oleh Dataran Hitam bertambah jumlahnya, membuat tindakan Ellen semakin tidak efisien. Sulit untuk menyembunyikan kesepakatan sebesar itu. Bagaimanapun, hari ini adalah hari-hari biasa di pulau ini, menerima dan mengirim barang dari berbagai wilayah utara benua tengah, termasuk Dataran Hitam. Mengingat perkembangan pertanian di wilayah Minos saat ini, pengiriman baru dikirim setiap bulan, karena budaya yang berbeda memiliki waktu pemasakan yang unik. Jadi, daripada hanya mengirimkan sumber daya ke Pulau Batu setiap 2 atau 3 bulan sekali, kini penawarannya menjadi lebih teratur, dengan pengiriman bulanan. Dan pada hari-hari biasa di tempat itu, beberapa kilometer jauhnya dari pulau itu, ada sebuah perahu tak bertanda, yang sepertinya berhenti di tengah laut. Tidak banyak awak kapal di sekitar sana, karena ini bukanlah kapal kargo, hanya digunakan untuk mengangkut orang. Dan di haluan kapal, 2 pria berdiri di sana, mengenakan pakaian tipis, menyaksikan pulau yang digunakan oleh keluarga Nash dari kejauhan, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Sepertinya kita akhirnya mengetahui apa yang sedang kamu lakukan ya, Ellen Nash. Gumam salah satu dari mereka saat melihat kapal kargo sedang memindahkan barang ke tempat itu saat ini. Sepertinya gadis Nash itu menggunakan tempat ini sebagai pelabuhan transfer untuk menunda penyelidikan kita terhadap pasangannya. Dia berkomentar kepada rekannya yang juga memperhatikan tempat itu. Pria yang diajak bicara itu terdiam beberapa saat hingga akhirnya dia berkata, "Sekarang kita sudah menemukan lokasi pemindahannya, kita harus membuat kelompok untuk mengejar kapal-kapal yang sampai di pulau ini. Lalu, akhirnya kita bisa mengetahui dari mana produk-produk itu berasal." Mendengar hal tersebut, pria tersebut akhirnya berteriak keras sambil melihat ke arah seorang pemuda yang sedang membersihkan haluan kapal. "Nak, kirim pesan ke markas besar keluarga Allen. Kita membutuhkan 20 kapal kecil untuk mengejar petunjuknya." Dia kemudian memberikan perintahnya agar markas besar keluarga akan mengizinkan bala bantuan untuk misi ini, yang pada akhirnya bisa membuahkan hasil. Jika Anda tidak membaca ini di webnovel.com atau aplikasi webnovel, maaf, konten yang Anda baca dicuri. Semua hak dilindungi undang-undang oleh webnovel. Jangan ikut serta dalam pembajakan. Jangan menghasilkan uang untuk pencuri. Jangan menyabot cerita ini, dukung penulisnya. Untuk mendukung penulis, sebenarnya, buka di sini, https://book-miring-miring-book-miring-++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 + Sementara itu, di ibu kota Pulau Batu, Ellen Nash dan temannya, Elena, sedang beristirahat dengan tenang sambil minum teh spiritual di salah satu taman istana keluarga Nash. Pada pukul 2, mereka sudah mengelilingi meja kayu di halaman rumput di tempat itu, tidak jauh dari danau buatan kecil. Ada pepohonan rindang di tempat mereka duduk, disertai angin sepoi-sepoi yang bertiup setiap beberapa menit sekali. Matahari sedang berada di puncak saat ini, dan kedua pemuda pirang itu sedang mengobrol dengan tenang di tempat itu sambil beristirahat dari sesi latihan yang baru saja mereka selesaikan. Selain berteman dekat dan partner bisnis, Ellen dan Elena juga mengadakan pertandingan latihan setiap beberapa hari sekali sejak keduanya memulai perjalanannya di dunia kultivasi. Mereka bersekolah di akademi spiritual bersama dan menjadi teman dekat sejak saat itu. Setelah itu, mereka melanjutkan persahabatan mereka, berlatih berkali-kali bersama dan membandingkan kekuatan masing-masing. Meski berasal dari keluarga pandai besi, Elena telah menjadi seorang pejuang dan hanya satu tingkat lebih rendah dari Ellen. Oleh karena itu, keduanya sangat serasi dalam berlatih bersama, saling mendukung, dan memberikan persaingan sehat yang merangsang kedua belah pihak. Ngomong-ngomong, saat mereka membicarakan masalah sehari-hari, yang tidak terlalu penting, Elena tiba-tiba mengubah topik pembicaraan sambil memasang ekspresi ragu di wajahnya. "Ellen, kamu bilang ingin mengunjungi Minos di Dataran Hitam. Kapan kamu berencana melakukan ini?" Mendengar dan melihat ekspresi temannya, Ellen tertawa dan bertanya, "Dalam beberapa hari ke depan, kenapa? Apa kamu ingin tidur dengannya lagi?" "Hehehe, tapi tentu saja. Pernahkah aku memberitahumu betapa kuatnya dia? Saat itu, meskipun dia berada beberapa level di bawahku, dia masih bisa mengimbangiku dengan cukup baik."
Dia berkomentar, mengingat malam yang menyenangkan dan menyenangkan, dia dan Minos alami beberapa bulan yang lalu. Kamu mempunyai begitu banyak kontak lain di sekitar sini. Apakah kamu yakin ingin bepergian ke tempat yang jauh hanya untuk ini? Bukan hanya itu saja. Dari caramu mengatakannya, sepertinya aku hanya memikirkan tentang seks. Dan itu tidak benar. Tentu saja tidak, bentaknya, merasa sedikit sedih. Tidak seperti kamu, aku belum pernah bepergian keluar Pulau Batu, dan akhir-akhir ini, aku banyak berpikir untuk melihat kota kering. Oh, menyenangkan sekali bisa jalan-jalan dan melihat tempat-tempat baru. Tetap saja, kamu biasanya lebih suka tinggal di sini untuk urusan keluarga denganku. Kenapa sekarang berubah? Mendengar hal tersebut, Elena sejenak menatap langit biru di kawasan itu lalu menjawab temannya. Saya seorang pejuang, tapi saya jarang memiliki lawan yang nyata, terutama karena saya berasal dari keluarga pandai besi, yang hampir tidak memiliki musuh di Pulau Batu. Tapi kamu masih bisa melawan penduduk Pulau Batu. Pasti ada penjahat yang tidak peduli dari mana asalmu. Ellen menggodanya. Ellen ingin berteman dengan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Dataran Hitam hanya untuk bertemu dengan kekasih lamanya. Itu benar. Tapi pergi ke Dataran Hitam, aku bisa menggabungkan bisnis dengan kesenangan. Aku yakin Minos harus menjadi jauh lebih kuat sekarang, jadi aku tak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Biasanya, aku tidak mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan pria muda seperti dia, yang lebih berbakat dariku. Untuk para wanita di dunia spiritual, ada kebanggaan diri tertentu yang datang dengan bakat dan tingkat kultivasi yang lebih luar biasa. Banyak di antara mereka yang tidak terlibat dengan laki-laki yang kekuasaan berbakatnya lebih rendah. Para wanita ini memiliki kesombongan tersendiri dan merasa lebih baik ketika berinteraksi dengan pria yang lebih berbakat atau berkuasa. Tentu saja, tidak semua dari mereka menganggap serius kebanggaan itu dan berinteraksi tanpa memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Namun, tidak dapat disangkal bahwa orang yang lebih bertalenta memiliki lebih banyak energi dan penampilan yang lebih baik. Hal ini terkait dengan kecepatan budidaya. Jika seseorang mencapai tahap kultivasi ke-6 pada usia 100 tahun, sementara yang lain mencapainya pada usia 30 tahun, akan ada perbedaan nyata dalam penampilan mereka. Dan bagi orang-orang yang menginginkan hubungan kasual, seperti dalam kasus Elena, ini adalah sesuatu yang relevan untuk dipertimbangkan. Ngomong-ngomong, aku juga penasaran ingin melihat tempat itu. Kamu sudah memberitahuku beberapa hal tentang kota kering yang membuatku ingin sekali berwisata ke sana. Belum lagi Minos terus-menerus harus berjuang untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah itu. Ini juga bisa membantu saya dalam latihan. Elena selesai, menatap mata temannya. Yah, kamu benar. Aku juga penasaran ingin bertemu Minos. Sudah lebih dari 10 bulan sejak aku melihatnya. Tapi kita harus mengambil jalan memutar yang panjang untuk melakukan itu. Apakah keluarga Allen hampir menemukan kita? Biasa saja. Tapi masih butuh beberapa bulan bagi mereka untuk mencapai Dataran Hitam. Selama kita berhati-hati, kita masih punya waktu. Dia berkata sebelum menghela nafas khawatir. Hal ini semakin meresahkannya, dan dia ingin mendiskusikan hal ini dan masalah lainnya dengan Minos. Banyak kekuatan Pulau Batu yang ingin memiliki hubungan dengannya, jadi dia tidak bisa menunda pertemuan ini lebih lama lagi.